Manaqib Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti seekor singa yang siap menerkam bila menghadapi segala kemungkaran yang terjadi tanpa gentar sedikit pun, begitulah penyusun menggambarkan keberanian Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas dalam membela kebenaran. Beliau selalu berada di garis depan dalam menghadapi segala macam bentuk kemungkaran. Sebaliknya, ketika teringat akan kubur dan pendeknya usia untuk berbuat kebaikan, maka beliau melinangkan air mata. Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas lahir di Hajrin, Hadramaut pada bulan Syawal 1255 Hijriah, sekitar tahun 1835 Masehi. Pada masa kecilnya, beliau mendapat pendidikan agama langsung dari ayahnya, Al-Habib Abdullah bin Thalib Al-Attas, seorang ulama yang terkenal akan keluasan ilmunya. Nasab beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib bin Ali bin Hasan bin Ali sahibul Mashhad bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sagab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Fakih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menimba ilmu dari sang ayah, beliau belajar dan mengambil ijazah kepada para ulama dan aulia saat itu, di antaranya Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Tahir bin Umar Al-Haddad, Al-Habib Salih bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Bahar, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Al-Habib Muhammad bin Ibrahim Bil-Faqih, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang berada di Hadramaut. Setelah menuntut ilmu di Hadramaut, kemudian beliau pergi ke kota Mekah dan menetap di sana selama 12 tahun. Di Mekah, beliau berguru kepada As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, Al-Syekh Muhammad bin Sa'id Babsel, Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Attas, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang berada di Hijaz. Di sana beliau bertemu para ulama dan aulia terkemuka, di antaranya As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Azab, seorang pecinta Ahlul Bait Rasul dan penggubah syair-syair pujian kepada Rasul yang lebih dikenal dengan Maulid Azab. Setelah dirasa cukup, Al-Allamah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memerintahkan agar Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas memulai dakwahnya dan mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Mula-mula beliau berdakwah di pinggiran kota Mekah. Kemudian beliau berkeinginan untuk melanjutkan perjalanan dakwah beliau ke Indonesia. Beliau sampai di Indonesia diperkirakan sekitar tahun 1295 sampai 1300 Hijriah. Setibanya di Indonesia, beliau menuju kota Pekalongan untuk tinggal dan menetap di sana. Di kota Pekalongan inilah beliau mengajar dan berdakwah hingga akhir hayatnya. Al-Habib Ahmad berdakwah dengan tegas. Beliau sangat menjunjung tinggi prinsip amar ma'ruf nahi mungkar tanpa pandang bulu, untuk mengatakan yang benar ini benar dan yang salah ini salah.
Pernah pada suatu waktu seorang wanita anak jenderal Belanda dengan pakaian yang sangat tidak sopan atau seronok melintas di depan rumah Al-Habib Ahmad. Lalu dengan lemah lembut beliau menasihati wanita tersebut. Tetapi wanita itu malah membantah dengan kasar seraya mengejek apa yang telah dinasihatkan Al-Habib Ahmad. Maka Al-Habib Ahmad mengayunkan tongkatnya ke arah wanita Belanda itu. Namun hal itu dibesar-besarkan oleh pihak Belanda dan hal ini mengakibatkan Al-Habib Ahmad dipanggil ke pengadilan. Dijemputlah Al-Habib Ahmad oleh beberapa sipir untuk dibawa ke pengadilan. Sesampainya di pengadilan, jaksa yang akan memeriksa perkaranya lari ketakutan dan menutup kasus ini serta dianggap selesai. Ketika ditanya oleh beberapa sipir yang ada di ruangan tersebut, jaksa itu mengatakan, "Bagaimana aku tidak lari tunggang langgang? Aku melihat dengan jelas dua harimau besar yang mengawal Al-Habib Ahmad yang berada di samping kiri dan kanannya." Dalam pandangan masyarakat, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki ilmu luas, wara', zuhud, sederhana, pemberani, serta santun terhadap siapapun. Meskipun ilmunya tinggi, namun beliau tetap bersikap tawadhu', penyayang, dan lemah lembut terhadap sesama. Tidak mengherankan jika semua orang menghormati dan mencintainya. Rumah beliau selalu terbuka untuk para tamu yang datang. Beliau menyambut kedatangan para tamunya tersebut dengan sukacita dan dilayaninya dengan ramah tamah. Pengaruhnya sangatlah besar. Beliau sangat dicintai kaum muslimin dan dihormati oleh para ulama, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Para pejabat pemerintahan kolonial Belanda maupun pejabat pribumi juga sangat segan terhadap beliau. Bahkan tokoh-tokoh non-muslim di masanya pun sangat menghargainya. Beliau tidak cinta terhadap dunia. Kecintaan beliau hanya tertuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Al-Habib Ahmad menitipkan uang dalam jumlah besar kepada seorang yang dikenalnya. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang kepada beliau dengan gemetaran dan rasa takut. Lalu orang tersebut memberitahukan kalau uang yang telah dititipkan tersebut hilang, tak tersisa. Namun Al-Habib Ahmad hanya tersenyum. Sedikit pun beliau tidak menunjukkan kebingungan dan hanya mengatakan bahwa ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya selalu diisi dengan dakwah, ibadah, dan zikir kepada Allah. Beliau senantiasa membaca Al-Quran dimanapun berada. Beliau selalu istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah dan berpegang teguh dengan jalan para salafani alawi. Beliau menjadikan Al-Quran sebagai wirid hariannya. Al-Habib Ahmad selalu melazimkan sholat berjamaah di Masjid Wakaf Jalan Surabaya, Pekalongan. Selain menjadi imam sholat, beliau mengajar membaca Al-Quran dan kitab-kitab keislaman lainnya. Beliau memakmurkan Masjid Wakaf dengan mengadakan pembacaan maulid tiba', berzanji, dan juga wirid-wirid para salafun alawiyin. Beliau juga dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Dalam kesehariannya, waktu beliau dihabiskan di Masjid Wakaf tersebut. Menjelang akhir wafatnya, beliau mengalihkan semua kegiatannya di kediaman beliau, termasuk sholat berjamaah dan majelis taklimnya hingga beliau wafat. Bahkan ketika sakit pun beliau tetap mengimami sholat berjamaah bersama keluarga dan para muridnya. Mereka tidaklah mengherankan karena keistiqomahannya itu beliau mendapatkan karamah yang begitu banyak dari Allah. Al-Habib Ahmad memiliki beberapa karamah yang agung. Beliau tidak pernah membicarakannya sedikit pun. Salah satu yang nampak adalah apabila berdoa selalu dikabulkan oleh Allah. Salah satu karamah beliau lainnya adalah pada suatu hari ada seorang mendatangi Al-Habib Ahmad dan membawakan kabar bahwa ada salah seorang pecinta Al-Habib Ahmad sedang ditahan oleh tentara Belanda. Habib, bulan tersebut saat ini sedang ditahan oleh kompeni dan nampaknya hukumannya tergolong berat hingga orang tersebut akan disel selama beberapa tahun. Mendengar hal itu, Al-Habib Ahmad mengatakan, hari ini ia akan bebas dan akan makan siang bersama kita. Ketika jamuan makan dihidangkan pada siang harinya, orang yang tadinya di penjara itu benar-benar datang makan siang bersama-sama, dan setelah ditanya ia pun mengatakan bahwa telah divonis bebas. Semuanya persis apa yang telah diutarakan Al-Habib Ahmad sebelumnya.
Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas merupakan salah seorang cucu Rasulullah yang mengamalkan segala syariat yang dibawa Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya. Beliau senantiasa melawan hawa nafsu. Beliau memiliki hati yang bersih dan selalu menjaga diri dari apa-apa yang masuk ke dalam perut beliau. Beliau sangat berhati-hati. Beliau tidak mau menerima sesuatu kecuali dari seseorang yang telah beliau kenal dengan baik. Padahal kehidupannya sangat sederhana. Harta yang beliau miliki hanya sekedar untuk menopang kebutuhan hidupnya. Karena penjagaannya itu, jika ada sesuatu yang syubhat akan masuk ke dalam dirinya, maka Al-Habib Ahmad akan diberikan penjelasan ilahiyah baik dalam keadaan terjaga maupun tertidur. Beliau tidak suka bergurau baik dalam perbuatan maupun ucapan, dan selalu menghindari gurauan dalam setiap majelisnya. Beliau penuh dengan keberkahan dan rahmat. Di dalamnya berisi ilmu, zikir dan khusyuk. Tak pernah sekalipun Al-Habib Ahmad menyebutkan aib seseorang dalam majelisnya, hingga yang ada di dalam majelisnya betul-betul keberkahan ilmu. Melihat suasana pendidikan agama waktu itu yang sangat sederhana, beliau tergerak untuk mendirikan madrasah salafiyah yang letaknya berada di depan Masjid Wakaf, masjid tempat beliau sholat dan mengajar. Saat itu perkembangan madrasah salafiyah begitu pesat dan maju, hingga banyak menghasilkan para ulama yang ikhlas, yang sangat perhatian pada dunia pendidikan. Madrasah tersebut merupakan madrasah klasikal pertama di kota Pekalongan kala itu. Ketika telah sempurna semua tugas, telah selesai semua amanat, dan telah sampai batasan yang ditentukan kepada beliau dalam kehidupan dunia ini, maka telah sampailah beliau pada puncak segala keinginan. Beliau pun merindukan pertemuannya dengan Sang Khalik. Beliau merindukan perjumpaannya dengan datuknya Rasulullah serta para leluhur beliau yang mulia. Ketika itu beliau menderita demam yang sangat tinggi. Dalam sakitnya beliau seringkali mengucapkan kata as-salah, as-salah, dekatkanlah air wuduku. Hal ini berlangsung selama 20 hari 20 malam hingga detik akhir menjelang wafatnya. Pada hari Ahad 24 Rajab 1347 Hijriah bertepatan dengan 6 Januari 1929 Masehi, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas wafat dalam usia 92 tahun. Kesedihan melanda hamba-hamba Allah, jangankan mereka yang Islam dan yang mengenal beliau, bahkan orang-orang non-muslim dan kelompok yang berbeda paham pun turut bersedih dan berduka karena telah kehilangan seorang pengayom. Sampai-sampai seorang tokoh Nasrani mengatakan, hari ini tokoh Pekalongan telah pergi, kapal telah pecah dan berantakan semua kayu-kayunya. Para pengantar ziarah berbondong-bondong mengiringi kepergian seorang yang selama ini menjadi sumber rujukan setiap keluh kesah, seorang yang mengayomi umat. Derai keharuan sangat terasa pada hari itu. Jasad beliau dimakamkan di pemakaman Sapura, Jalan Irian, Pekalongan, untuk menghidupkan kembali ajaran beliau dan mengenang jasa-jasa baik beliau. Maka setiap tahunnya di kota Pekalongan diadakan acara haul untuk mengenang kewafatan beliau. Peringatan haul beliau diselenggarakan setiap tanggal 14 Sya'ban, yang tiap tahunnya dihadiri ribuan orang, yang mana mereka tidak hanya datang dari dalam negeri, bahkan sebagian mereka datang dari luar negeri. Kini peringatan haul Al-Habib Ahmad merupakan magnet yang terbesar di kota Pekalongan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah membacakan manaqib Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Semoga kita yang mendengarkan dan saya pribadi yang membacakan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.